Wacana kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak BBM di Provinsi DKI Jakarta dikenakan pajak tiba-tiba mencuat. Aturan pengenaan pajak tersebut bahkan telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan kendaraan bermotor atau alat berat. Artinya, setiap kali masyarakat membeli BBM, secara otomatis mereka menjadi subjek pajak sebesar 10%. Meski aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di sebuah acara merasa kaget dengan aturan tersebut. Pramono menganggap aturan tersebut belum diputuskan dalam pemerintahannya. Seperti apa Mas? Pajak BBM bermotor yang 10%. Itu mekanismenya seperti apa ya? Itu belum diputuskan, saya juga kaget. Saya aja sebagai gubernurnya kaget kok ada berita itu, jadi belum diputuskan ya. Lantas, akankah penerapan pajak setiap pembelian BBM di Jakarta benar-benar terrealisasi? Bagaimana pula Pemprov menanggapi penolakan dari warga Jakarta atas kebijakan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Siap. Ini siap-siap atau siap gerak gitu loh. Nggak siap sebenarnya. Ya kalau ditanya ke pribadi, ya nggak siap lah. Nggak siap lah. Ini saya masih bertanya-tanya ini sebetulnya siapa sih yang dikenain pajak? Penyedia atau konsumen nih, Vi? Tapi kok udah masuk dalam perda ya tadi? Nah, tapi udah setahun yang lalu kok masih terganjal nih. Itu Gitu, dia. ya. Kita akan bahas ya pemirsa, ini soal kegelisahan warga Jakarta terhadap pajak 10% yang akan diterapkan untuk pembelian BBM kendaraan bermotor. Ini sudah hadir Bang Chiko Hakim, juru bicara Gubernur Jakarta. Selamat pagi Bang Chiko. Bang Chiko pagi. Putri pagi. Sehat, Bang? Sehat, Alhamdulillah. Narasumber kedua ini nggak pernah salah. Wes, Pak dosen kita ini. Namanya Pak Tru, nggak pernah Tru, salah. jadi nggak pernah salah ya. Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Tru. Selamat pagi. Pagi, Pak dosen. Sehat, Pak dosen. Sehat, pakai Ini mantul sekali. bapaknya itu, Bapaknya. yang artis itu, Rahadian itu. Oh, Iya. Reza ya. Iya. Reza. Pokoknya Bercanda terus, Put. Ada nyambungnya. Enggak, kita harus banyak bercanda Oh, ya iya Pak dong, Trubus ya. ya, aman. Karena ada tiba-tiba ujuk-ujuk program yang kemudian kok jadi kayak mengejutkan juga masyarakat gitu loh. Ada pajaknya. Kita konfirmasi langsung Betul, iya. ke pihak Balai Kota, pihak Gubernur. Bang Chiko, ini duduk perda ini di mana ini terhadap masyarakat ibu kota khususnya? Ada yang mana nih? Ini perda pemberlakuan pajak terhadap Nomor 1 tahun 2024. Nih biasa Bang Chiko suka ini dulu dia apa 1 2024 ya. Iya. Jadi kan ini pajak terkait dengan pemakaian BBM. Yes. Ya, dan memang sudah diatur udah dari tahun 2018 kalau nggak salah ya, udah ada undang-undangnya terkait ini. Kemudian Tapi belum diimplementasikan kan? ya, dan kemudian pajak itu diatur bisa sampai 10%. Nah ini kan terkait dengan undang-undang yang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Supaya pajak itu bisa masuk, penerimaannya masuk ke daerah. Nah, terkait dengan otonomi dan lain-lain. Nah ini diketok, ya saya kasih backgroundnya dulu ya, tanpa menyalahkan siapapun. Ya artinya ini bukan kebijakan yang diketok atau diputuskan di masa Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Ya karena kan udah diketok dari sebelumnya, Mas Pram dan Bang Rano ini baru 61 hari nih jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah terkait dengan itu putusannya adalah 10%. Tapi pada prinsipnya pemerintah pusat juga memberikan keleluasaan bagi gubernur memberikan insentif fiskal terkait ini. Insentif fiskal itu apa sih? Ya itu tadi, bisa pajak itu kemudian sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah daerah. Nah ini yang sedang kita bicarakan karena ada aspirasi dari masyarakat melihat kondisi ekonomi dan keuangan hari-hari ini, tentunya ini akan menjadi pertimbangan. Dan ini masih belum terjadi, jadi masih bisa ada perubahan. Oke, ini pajaknya ditanggung pemerintah, tapi tujuannya tadi sempat disebutkan untuk pendapatan daerah. Jadi gimana sih Bang Chiko? Ya memang begitu, tapi kan kembali lagi karena kondisi keuangan kan kadang-kadang ini banyak terjadi di sektor manapun. Kalau kita bicara soal di pemerintah pusat misalnya, ada terkait dengan subsidi pajak untuk perumahan. Ya. Nah ini terjadi. Jadi kita kan lihat kondisi keuangan ya, masyarakat mampu nggak hari-hari ini. Tapi kembali lagi kalau kita mau fair, mau jujur ya, kadang-kadang kan memang yang namanya pajak selalu sensitif. Iya. Ya masyarakat selalu mengembalikannya ke pemerintah. Terus gue dapat apa? Iya. Nah, kalau kita mau menyampaikan
secara fair juga untuk Jakarta ini. Kenapa sih Jakarta menjadi daerah yang paling masih diminati oleh orang, ya kan? Karena apa? Karena subsidinya paling besar dalam segala hal. Kita punya KJP, KJP Plus, kita punya kartu lansia, kita punya kartu anak bahkan, ya, kita punya subsidi 15 golongan gratis untuk Trans Jakarta, bahkan Trans Jabodetabek. Jadi bahkan seluruh moda angkutan transportasi umum, ya, bukan hanya Transjakarta. Di era Mas Pram ini nanti akan ada semua 15 golongan gratis untuk semua moda, LRT, MRT, dan juga bus. Wartawan salah satunya nggak? Apa? Nah, wartawan kemarin. Nah, hal-hal seperti ini memang Jakarta ini paling generous kepada warganya, ya. Totalnya hampir 18 triliun subsidi untuk warga Jakarta dari anggaran belanja daerah itu Jakarta. Masih ya sampai hari ini, bahkan mungkin akan bertambah Mas Pram. bawah kepemimpinan Mas Pram, dan bahkan bertambah terus kan. KJP Plus aja dalam waktu beberapa hari Mas Pram memimpin, dari penerimanya 500.000 selama ini yang udah bertahun-tahun ada KJP, itu dinaikin jadi 700.000, naiknya 200.000 dalam waktu beberapa hari. Jadi itu, tapi kembali lagi terkait kita bicara soal pajak kendaraan ini, BBM ini, tentu aspirasi dan masukan masyarakat dan melihat kondisi keuangan dan ekonomi masyarakat hari-hari ini, tentu akan ada penyesuaian lah terkait. Dan memang ada ruangnya untuk gubernur mengeluarkan Kepgub yang kemudian menyatakan pajak ditanggung oleh pemerintah. Gini Bang, naikin 1% aja dari 11 ke 12%, ramenya minta ampun, sampai presiden akhirnya turun tangan, kan begitu. Ya. Nah ini pemberlakuan dengan maksimal berapa tadi? 10%. Maksimalnya 10%. Ya, yang 1% aja ya Pak Trubus ya, ini agak sulit gitu. Tapi begini, kalau dari penjelasan Bang Ciko, saya sih menangkap, saya pribadi, tapi masyarakat kita bebas lah mungkin berkomentar gitu ya. Betul. Ini sepertinya untuk mengalihkan kendaraan pribadi ke kendaraan moda transportasi umum ya, karena kan ada pelunakan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga kan. Betul, tetapi kan ini intinya kita harus pahami bahwa undang-undang ini terkait pajak ini dari pusat, bukan undang-undang daerah. Ya, yang memberikan maksimal tadi 10%. Nah, tetapi memang ujungnya, bukan niatannya mungkin ya, tapi ujungnya memang akhirnya kan masyarakat bisa berpindah moda transportasi, ya, di mana karena sudah ada angka 18 triliun banyak pembangunan, ya kan, dan juga ada penggratisan untuk 15 golongan, dan banyak hal lagi untuk perbaikan jalan. Jadi penggunaan jalan, pajak yang didapat dari pajak BBM itu nantinya dipakai untuk transportasi juga, perbaikan jalan, apa-apa yang terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi di jalanan di Jakarta. Jadi kira-kira kalau misalnya pagi ini Mas Pramono Anung nonton kita, apa yang akan ditempuh oleh Mas Pram nih? Karena Mas Pram sepertinya ketika ditanya awak media kemarin kayak kaget dan seperti seakan-akan perlu kehati-hatian, saya akan kaji lagi ini dan lain sebagainya. Tapi satu hal kan positif juga loh gitu loh. Ada positif, tapi kembali lagi loh kondisi keuangan, ya kan? Gimana Putri? Kalau Putri bawa mobil pribadi nggak? Enggak, kebetulan. Oh ya udah, bagus deh. Udah cocok deh. Lo bawa? Enggak, kita gratis tadi naik. Iya. Pengguna transportasi publik, mana tahu kan salah satu ini kan masukan, mungkin dicatat sama Bang Ciko ya, boleh salah satunya Bang, wartawan. Oke, saya mungkin ke Pak Tru. Pak Tru, kalau memang tujuannya tadi untuk menambah pendapatan daerah misalnya, ataupun untuk mendorong masyarakat pindah menggunakan transportasi publik. Nah, ini tepat nggak sih aturan pajak 10% ini yang diberlakukan? Apa nggak ada cara lain? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik tentu itu naik 10% ya, karena itu ada maksimal kan. Ya. Itu dampaknya terhadap ini harga BBM itu. Iya. Masalahnya di situ karena PB2KB itu sesungguhnya diberlakukan untuk semua. Memang di situ ada di pasal 22, 23, 24. Itu sebenarnya hanya untuk produsen saja. Artinya bukan konsumen yang kena. Tetapi ATPM berarti ya? Tetapi kan itu merupakan komponen. Komponen yang menyebabkan harga BBM itu berapa. Nah, persoalan yang kedua adalah ini yang akan diajar adalah penggunaan Pertamax CS ini yang paling diajar karena yang masih subsidi. Kalau karena itu peraturan ESDM nomor 39 masih berlaku, masih disubsidi. Nah, cuman persoalannya ini kan untuk Jakarta. Kalau Jakarta sampai memperlakukan itu, maka daerah lain pun akan mungkin bisa sama, mungkin hanya khusus di Jakarta. Maka masyarakat akan berbondong-bondong nanti nyari ke
keluar Jakarta semua untuk cari. Jadi SPBU di sekeliling Jakarta rame nanti. Rame nanti kan akan pindah ke sana semua, kan ini berlaku di sini. Karena itu menurut saya memang nggak efektif ya berarti. Iya nggak efektif karena ini kesini. Ini kondisi kebijakan ini kan sebenarnya cocok untuk kondisi ekonomi jadi kebijakannya prosiklis. Prosiklis itu kalau ekonomi lagi tumbuh, nah, itu bisa diterapkan. Cuman ini ekonomi itu lagi counter siklis, turun gitu loh. Daya beli masyarakat ini macam-macam lah, banyak PHK. Nah kalau ini diterapkan, mesti otomatis akan terus itu reaksinya dahsyat sekali. Mungkin pemerintah pusat juga akan karena pasti Jakarta berimbas dengan harga-harga bahan pokok pasti nanti naik dengan ya, harga pokok naik semua pelayanan. Tapi memang tujuannya mulia. Sebenarnya ini untuk peningkatan pelayanan publik. Ada plusnya juga sebenarnya pelayanan publik dan konteksnya juga dalam arti untuk kepentingan publik keseluruhan gitu. Karena cuman ini yang diarahkan kan sebenarnya mobil pribadi sebenarnya. Nah, ada lain adalah bahwa itu yang pasal 24 itu 5% untuk kendaraan umum naiknya. Jadi separuhnya 50% itu aturan ke sana. Kena juga kendaraan umum. Nah, kena. Cuman ini persoalannya adalah SPBU-nya sendiri kan belum siap karena belum ada sosialisasi. Makanya gubernurnya juga kaget gitu kan. Kaget karena belum ada sosialisasi. Terus kalau mau gubernur nggak kaget, Bang Ciko bilang nggak kaget kok. Dikaji. Oh, dikaji. Kalau di media kan bahasanya kaget. Iya. Tapi SPBU-nya sendiri kan itu panturat ini kan alatnya beda. Kalau yang untuk umum sama nanti untuk pribadi beda itu nanti karena beda harga kan itu. Jadi sudah dari awal nanti kan SPBU juga harus menyiapkan semua. Berarti masalahnya di situ. Multiplier efeknya ini nggak mudah ya, nggak mudah karena apa akhirnya masyarakat juga akan dalam tanda petik emosi nanti pada saat ini membeli yang harganya Pertamax itu. Sementara kan kita semua didorong untuk ke Pertamax semua. Pembatasan Pertalite, artinya Pertalite dan kawan-kawan itu kan sudah berlaku dan itu udah pakai barcode ya. Barcode udah dibatasin semuanya. Semua udah diarahkan ke ini Pertamax. Tiba-tiba Pertamax digebuk naik lagi lah, itu kan otomatis menimbulkan masyarakat akan gejolak sosialnya lebih tinggi saya rasa ini dalam situasi sekarang nih Leo. Nggak tahu kalau nanti ekonomi kita lagi booming lah mungkin ini naik. Jadi timingnya aja yang belum tepat gitu ya Pak. Terus sebetulnya di momen ekonomi kita masih goyang lah ya, tantangan global dan lain-lain. Timing belum tepat dan memang tadi nyambung ini jadi orang ke Jakarta ini sekarang kan lagi naik juga. Ini yang naik ini sekarang urbanisasi 129% kenaikannya dari tahun yang lalu. Kenaikan sekarang karena di daerah imbas lebaran kemarin tuh. Kemarin karena di daerah kan udah pekerjaan minim, banyak juga perusahaan yang di PHK, mereka pada lari ke sini ke Jabodetabek sini. Nah, ini kan menimbulkan juga persoalan yang rumit juga terkait dengan BBM itu kalau naik gitu kan. Artinya di situ bisa menimbulkan politisasi yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Wow. Ini Bang Ciko berat nih pagi ini. Oh enggak, itu dong Mas, malah justru flattering ya setelah Mas Pram dipilih lalu kemudian orang-orang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Oh gitu ya. Jadi melihat kacamatanya dari situ, kan itu selalu positif thinking. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita banyak harapan di sini ya kan. Kita lanjut, kami akan kembali saat lagi. Jakarta banyak harapan. Ya pemirsa, baru-baru ini Pemprov DKI Jakarta akan mulai memungut pajak bahan bakar kendaraan umum, yang mana dari untuk kendaraan umum milik pribadi ini diambil potongan sebesar 10%. Ini mirip-mirip dengan potongan pajak PPN yang biasa misalkan Anda makan di kafe atau di tempat lainnya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya juga kepada masyarakat ataupun warga Jakarta bagaimana pendapatnya mengenai peraturan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Rosa. Nah, Bu Rosa, kan ini ada peraturan baru nih dari Pemprov Jakarta mengenai tambahan pajak bagi setiap pembelian BBM. Nah, Ibu sebagai warga Jakarta pendapatnya seperti apa Bu? Kalau saya sih setuju-setuju aja, asal itu hasil dari kenaikan pajaknya itu dijatuhkan lagi untuk rakyat yang membutuhkan. Seperti untuk KJP-nya ditambahkan kuotanya dan juga untuk fasilitas umum yang ditingkatkan mungkin ya, juga untuk posyandu, untuk giji-giji balita warga Jakarta juga, tapi tetap harus diingatkan juga jangan terlalu terlalu tinggi untuk menaikkannya gitu. Tetap kita harus perhatikan
warga yang kemampuan masyarakat. Iya, masyarakat, iya, gitu. Mungkin ada pendapat lainnya Bu, ini kan kalau misalkan kendaraan umum ataupun kendaraan transportasi umum gitu Bu, ini katanya berbeda pajaknya dari kendaraan pribadi. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana? Mungkin ada masukan untuk pemerintah Bu? Sebaiknya sih kalau untuk kendaraan umumnya jangan ya, karena kalau kendaraan umumnya dinaikkan, berat jadi tarifnya juga lebih dinaikkan gitu, jadi semakin malas orang untuk menggunakannya gitu. Jadi orang akan lebih berlomba-lomba lagi beli motor dan mobil, yang tambah lagi kemacetannya Jakarta gitu. Kalau kendaraan umum, transportasi umum nggak usah dipajakin juga Ibu ya? Betul, ya betul itu, jangan dipajakin kalau untuk kendaraan umumnya. Ya. Saya mau tanya lagi satu lagi dengan Ibu Titin ya Bu ya? Titi ya. Kalau misalkan dari Ibu Titi sendiri bagaimana Bu pendapatnya mengenai peraturan baru ini? Kalau mengenai ini sangat keberatan sekali. Terus apa alasannya? Apakah masih kurang Pemprov DKI untuk biaya-biaya itu? Jadi seperti warga kelas menengah ke bawah, kebanyakan warga kita itu kelas menengah ke bawah. Jadi mungkin sangat berat sekali untuk kenaikan-kenaikan. Apalagi kemarin sudah pajak kemarin mengenai bahan pokok juga sudah dinaikkan 12% ya. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi mohon perhatikan juga warga kita yang kehidupan warga sehari-hari itu sudah susah. Apalagi dinaikkan lagi BBM-nya lagi, transportasi dinaikkan. Gimana nanti dipajakin lagi, tambah susah lagi. Nanti banyak pengangguran, banyak PHK, apalagi banyak ya orang pasti banyak yang berbuat kejahatan gitu mungkin juga gitu ya. Iya, nanti. Terima kasih Ibu Titi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu Rosa. Iya, pemirsa tadi merupakan tanggapan dari warga. Ini memang ada yang setuju dan juga tidak setuju mengenai adanya pertambahan pajak di setiap pembelian BBM. Adapun jika yang setuju ini memang harus jelas kemana arah pajak tersebut ataupun hasil dari pajak tersebut disalurkan dan agar kembali lagi kepada masyarakat. Sementara itu demikian, saya kembalikan ke studio. Suara masyarakat ini menarik-menarik ya. Rizka, terima kasih ya Rizka ya atas panduannya tadi, mewawancarai suara masyarakat juga. Mereka berharap ya kalau misalnya itu harus ditempuh sebagai warga negara bisa apa? Kan begitu ya. Ya mau nggak mau. Tapi harapan mereka pajak itu juga kalau bisa untuk mereka juga gitu kan. Harapannya begitu kan, ya. Tapi ternyata nggak cuma warga, informasinya juga ini banyak pengusaha atau penyedia SPBU ini juga keberatan nih Pak Trubus gitu. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirin untuk tadi kan dampaknya untuk masyarakat, tapi untuk pengusaha sendiri bagaimana? Ya pengusaha dalam hari ini ketakutan kalau apa istilahnya konsumennya terus beralih kan gitu. Ya, berkurang listrik. Kan itu kalau beralih listrik berarti pengusaha berkurang dong pendapatannya. Ya. Itu kan persoalan yang pertama. Tapi kan memang didorong juga untuk menggunakan kendaraan listrik. Ya kendaraan listrik ternyata pilihan masyarakat sampai hari ini masih tersendat-sendat. Artinya apa? Orang untuk memilih mobil listrik itu kan faktornya banyak hal. Termasuk dalam after sales-nya, macam-macamnya itu kan masih banyak mahal. Dan banyak juga kemarin mudik juga banyak yang nggak kuat kan pakai kendaraan listrik. Nger juga ujung-ujungnya kan. Makanya pilihannya masyarakat tetap ada yang BBM tadi karena yang dianggap paling ya praktis lah kira-kira seperti itu. Oke, berarti timing tadi juga udah dibahas, tidak tepat sekarang. Tapi memungkinkankah ini kira-kira nanti kalau udah stabil, ya baiknya tadi diterapkan aja atau gimana menurut Pak? Iya, karena itu merupakan undang-undang ya harus jalan. Nggak bisa dibatalin? Iya, kalau mau jalan direvisi dulu. Persoalannya kan undang-undang nomor 1 itu kan ada induknya. Kalau memang di judicial review dulu ke MK, baru itu nanti turunannya perda harus dirubah lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya undang-undangnya nggak dirubah, perdanya kan nggak mungkin untuk berubah karena itu sesuatu yang sifatnya perintah undang-undang. Sebagai pemimpin daerah, pejabat daerah, gubernur bisa apa terkait dengan perda ini? Kalau dengan perda ini, gubernur satu bisa mengajukan semacam revisi kepada DPRD. Tapi juga bisa menunda dulu supaya tidak menimbulkan. Apa alasannya menunda? Menunda karena memang ini tadi daya beli masyarakat, timingnya yang ekonomi Anda bilang tadi. Ekonomi itu. Dalam lagi istilahnya countersiklis misalnya itu kan harus dilihat dulu secara keseluruhan. Kemudian udah juga ini sosialisasinya belum. Nanti masyarakat nggak tahu tiba-tiba naik, kan gitu. Bukan hanya Mas Pram yang kaget, masyarakat juga kaget nanti tiba-tiba mobil pribadi ini kan yang diperas mobil pribadi semua kan yang diajar.
Nah, karena apa? Dan penggunanya itu Pertamax yang CS itu. Sementara kalau yang ini apa yang Pertalite dan kawan-kawan masih subsidi. Nanti orang akan berpindah ke sana semua. Nah, otomatis apa namanya pasar dari apa Pertamax itu menurun. Kan itu yang dikhawatirkan. Artinya kebijakan pemerintah pusatnya gagal dong berarti kalau gitu. Iya, bisa saja kan. Subsidi tidak terarah kan. Subsidi tidak terarah dan menimbulkan satu kekacauan cara berpikirnya. Apa yang akan ditempuh oleh gubernur kita? Itu tadi ya menyambut bicara soal mobil listrik tadi ya. Ini ada sambungannya. Kenapa? Tadi kan disampaikan orang menggunakan mobil listrik. Nah, mobil listrik itu kan juga salah satu bukti nyata bahwa pajak ditanggung pemerintah. Karena orang mendapat keringanan ketika membeli mobil listrik. Itu bukan artinya pajaknya nggak ada yang bayar pemerintah pusat. Nah ini, dan ini kebijakan-kebijakan itu suatu hal yang biasa, namanya DTP ya, ditanggung oleh pemerintah. Nah, ketika ada 14 daerah, bukan hanya Jakarta yang menerapkan tadi kenaikan pajak terkait dengan BBM, itu pemerintah pusat pun sudah mengeluarkan statement juga bahwa untuk daerah-daerah yang merasa ada kondisi keuangan, kondisi ekonomi nasional yang kurang baik ini, untuk kepala daerah memberikan insentif fiskal. Nah, insentif fiskalnya itu tadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajak ditanggung pemerintah mau seberapa lama pun itu sah-sah saja. Tapi kalau kita bicara soal Jakarta tentunya, nah masyarakat ini kan kalau bicara soal pajak itu tadi di awal saya katakan. Gue bayar pajak, gue dapat apa? Itu nah, masyarakat tadi. Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno memang sudah berniat untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Jakarta. Nah, mudah-mudahan nanti sejalan dengan itu semua hal-hal yang baik yang bisa dirasakan masyarakat itu bisa terasa sehingga pada suatu saat nanti mungkin ketika kondisi ekonomi sudah membaik dan lain-lain, pajak itu bisa diterapkan. Tapi kita lihat dulu yang ini. Rasa-rasanya akan ada kebijakan dari pemerintah provinsi yang diberikan ruang. Di dalam Perda itu diberikan ruang juga melalui keputusan gubernur untuk kemudian memberikan insentif pajak entah dari 5% atau 7,5% kita lihat. Jadi arahnya nanti Pemprov akan mengambil beban pajak tersebut atau seperti tadi yang disampaikan Pak Tru kemungkinan bisa sebetulnya mengajukan ke Komisi Yudisial. Ya, itu salah satu opsinya. Nah, enggak lah, kita tidak akan mencoba mengubah undang-undang dan lain-lain. Karena kan kedepannya memang ini dibutuhkan. Apapun yang kita tarik dari pajak kan tujuannya untuk kembali ke masyarakat. Iya betul, perbaikan jalan, apa yang digunakan oleh mobil-mobil yang menggunakan BBM di Jakarta, itu tadi pajaknya kita ambil untuk apa? Untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan transportasi publik dan lain-lain. Jadi ke depannya saya rasa kita tunggu aja 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari ini akan ada pertemuan. Pak Pramono Anung tentu akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan kemudian membahasnya dengan pihak-pihak terkait. Sosialisasi masih kurang, Bang Ciko. Iya. Sosialisasi masih kurang tapi kata. Betul. Saya sepakat, tapi ini dari 61 hari. Saya bantu deh pagi ini kita sosialisasi. Saya bantu deh. 61 hari pemerintahan Pak Pramono Anung, rasa-rasanya ya memang terlalu pack ya masalah-masalah yang ditinggalkan baik itu yang oleh yang pemerintahan yang lalu dan juga terkait dengan apa-apa yang ingin diwujudkan oleh Mas Pram dalam waktu 100 hari ini. Terutama ngebangun kepercayaan publik. Misalnya fasilitas pelayanan apa sih yang dirasain? Karena kayaknya jalan rusak-rusak terus nih gitu kan. Pelayanan masih lambat-lambat juga nih gitu kan. Ini termasuk dalam aspirasi masyarakat yang kita terima dan mudah-mudahan ke depan harus ada perbaikan. Saya sepakat kok soal. Oke, kenapa Anda mengatakan iya soal apa namanya tadi itu kepercayaan itu tadi? Iya, karena kalau ini misalnya dua hal ini memang kalau tidak diterapkan itu berpengaruh juga kepada publik karena itu kan sudah menjadi undang-undang, sudah menjadi peraturan. Perda itu sudah di DPR di waktu itu. Nah kan harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti ada potensi gubernur berarti tidak mau melaksanakan undang-undang. Nah citranya jadi masalah. Kemudian kalau melaksanakan dalam situasi sekarang ini sosialisasi belum dan segala perangkatnya juga belum ada dari pihak pemerintah pusat juga belum mendukung, maka otomatis berpengaruh pula pada ini public trust. Kan seperti itu. Jadi menurut saya ya memang kuncinya ya itu tadi, kalau mau ditunda ya kan ditunda dulu, kemudian sambil itu sosialisasi. Nah, karena ini hanya pribadi, kemudian didorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan umum, jadi Pak Tru ini secara tidak langsung perbaiki dulu nih fasilitas pelayanan publik, baru kita siap untuk menambah pajak gitu, beban pajak kita. Iya, segala sesuatunya udah harus disiapkan dulu gitu. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita belajar dari
gas melon dulu, resistensi masyarakat ngamuk. Nah, ini kan jadi karena ini masalah BBM sensitif sekali, mesti ngamuk. Nah, itu karena itu untuk menghindari gejolak sosial yang dahsyat. Nah, karena itu perlu ada semacam bertahap lah, sosialisasi dulu. Nanti kalau sudah situasi kondusif, perbaiki yang belum beres. Yang berberes, kemudian ada insentif-insentif lain yang diberikan, kan Pemprov bisa menginsentif tentang pajak, tentang apalah yang lain-lain, sehingga situasinya ini. Tapi juga harus dihitung sebenarnya dengan apa itu kan yang dapat hanya pertama ke atas toh. Betul. Jadi yang non subsidi. Non subsidi artinya perolehannya berapa? Karena ujung-ujung nanti masyarakat beralih ke subsidi semua. Nah, ini kan yang dirugikan juga bukannya benar. Karena pendapatan daerah itu bisa saja ngapain ngurusin parkir liar aja banyak, kalau mau dikelola itu jadi parkir pendapatan kan gitu. Kan gitu yang Pak Trubus kalau dikasih ruang terus durasi ya. tanpa pusing Mas Pram nanti. Bang Ciko udah mikir ya tadi. Bang Ciko udah mikir Tapi kita garis bawah ya. Intinya Bang Ciko ditunda dulu. Perbaiki dulu yang lain. Bangun kepercayaan publik dulu. Insentif-insentif mungkin boleh tuh menarik. Insentif baru yang dari yang sudah ada ditambah lagi gitu. Bisa kita tempuh itu ya. Forum-forum seperti ini kan seperti mini FGD ya. Dan tentu menjadi bagian dari masukan dan aspirasi masyarakat yang akan dipertimbangkan ke depan. Terima kasih Bang Ciko Hakim atas waktunya dan penjelasannya. Pak Trubus Radiansyah, terima kasih juga ya sudah hadir di Apa Kabar. Sehat dan sukses selalu. Sehat selalu.